selanjutnya mendapat syafaat sampai di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan susunan acara taklim beridai hari ini khususnya di rumah Bapak Marman dan Ibu Siti dan rangka pernikahan putra beliau yang Mbak Caca ya kita manggilnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan, kelancaran dan keberkahan kesehatan buat pengantin terutama dan keluarga besarnya. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan kita semua bisa hadir semua di sana ya Bu. Amin. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Sohibul Hajat nanti diwakilkan ayah Bu Siti ya. Oh ya. Terus yang ketiga pembacaan surah Ar-Rahman, tahlil dan juga doa serta doa pengantin akan dipimpin oleh Ustadz kita, Ustadz Bang Abdul Karim. Yang terakhir dan selanjutnya pembacaan rawi yang akan dipimpin oleh Ibu Haja Nonikus Hasi. Terakhir adalah doa penutup. Amin ya rabbal alamin. Ibu hadirin semua, marilah kita buka talim ini dengan membacakan suratul Fatihah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfir lana wa liwalidayna. Amin. Mudah-mudahan Al-Fatihah yang kita bacakan tadi memberikan barokah acara taklim di rumah Bapak Marwan dan Ibu Siti hari ini. Amin. Untuk selanjutnya sambutan dari Sohibul Hajat yang akan diwakilkan oleh Ustadz kita kepada AA, akrabnya A ya. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ahalla nikah wa nadaba ilayh wa harrama as-sifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu la na'budu illa iyyah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wankihul ayama minkum was-salihin min 'ibadikum wa imanikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un 'alim. Yang sama-sama kita hormati keluarga Shahibul Bait, Bapak Marman dan Ibu Siti Hanifah, semoga selalu sehat ya Bapak Adi. Juga yang sama-sama kita hormati Ibu Ketua Majelis Ta'lim Nur Hidayah, Ibu Sigit Nurdinawati, semoga selalu sehat Ibu. Juga hadir bersama kita alhamdulillah orang tua kita Ibu Hajah Nonikus Hasi, mudah-mudahan sehat panjang usia Ibu. Juga Mak Om ya Ma ya, alhamdulillah selalu setia hadir pada setiap acara, mudah-mudahan Mak sehat ya Ma ya. Juga banyak ya orang tua kita, kalau disebutin satu persatu sampai asar nih nggak kawan. Sampai maghrib ya, pokoknya semuanya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Rabbul Ghafur. Alhamdulillah kesempatan hari ini hari Selasa tanggal 29 Dzulqa'dah 1446 Hijriah. Jadi itu sekarang hari terakhir. Insya Allah nanti sore jam 4 Kementerian Agama Republik Indonesia akan mengadakan sidang ifbat menentukan tanggal 1 Dzulhijjah dan tanggal 10 atau Lebaran Haji. Ibu-ibu Lebaran Hajinya pengen hari apa? Ya kalau misalnya besok tanggal 1-nya Rebo, berarti Lebarannya Jumat. Kalau tanggal 1-nya Kamis,
Berarti Sabtu gitu Bu. Ya. Baik, alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala masih menakdirkan kepada kita semua untuk sama-sama di sini dalam rangka memenuhi undangan dari Sahibul Bait yaitu Bapak Marman dan Ibu Siti Hanifah dalam rangka tasyakur menjelang akad nikah putrinya yaitu Salsa Rizky Pramesti. Insya Allah akan dinikahkan dengan Ahmad Jailani atau Bang JJ, jauh Bu dari Ciampea, Gunung Buder, Bogor. Oleh karena itu mudah-mudahan langkah ibu, perjuangan ibu untuk sampai ke sini Allah Subhanahu wa taala catatkan sebagai catatan amal kebajikan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, sebelumnya saya mewakili Sahibul Bait yang pertama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu, dan juga selanjutnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyambutan tempat maupun jamuan tidak berkenan di hati Bapak dan Ibu, tetapi insya Allah itu tidak mengurangi rasa hormat kami kepada semuanya. Dan juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan juga kami SIAA yang mewakili tuan rumah ingin memohon, meminta doa dari semuanya. Semoga insya Allah ini anak kami akan dinikahkan pada hari Ahad Minggu tanggal 1 Juni 2025 pukul 9, resepsi nikahnya di Gedung Alun-Alun Sawangan. Apa sih? Sila ya, di Sila. Mudah-mudahan kita dapat pergi ke sana semuanya ya. Baik jamaah insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari saja kita mulai doa zikir pada kesempatan siang hari ini dengan terlebih dahulu membacakan istighfar 3 kali, syahadat, kemudian shalawat. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayhi min jami'il ma'asi wadh-dhunub, la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kaffatil anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa ali kulli wa ashabi kulli wa ila abina adam wa ummina hawa wa man tanassala bainahuma ila yaumiddin. وثم إلى أرواح أصحاب رسول الله أجمعين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والتابعين ورضي الله عنهم. وثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخات وإلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا بمقام هذا بukit Sawangan Indah. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mohon keikhlasan dan keridhaan dari jemaah semuanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala bil khusus untuk almarhum almarhumah dari keluarga Bapak Marman dan Ibu Siti Hanifah, di antaranya thumma khususan ila ruhati Hajah Sainan binti Si'in, wa thumma ila ruhati Hajah Tuni binti Bijo, wa thumma ila ruhati Nyai binti Hajah Saina, wa thumma ila ruhi Samsudin bin Amir, wa thumma ila ruhi Jonggon bin Bohim, wa thumma ila ruhati Muriah binti Jonggon, wa thumma ila ruhi Nur Ali bin Hajah Soleh, wa thumma ila ruhati Hajah Soleh bin Fulana,
wa thumma ila ruhati Ma'encit binti Fulan, wa thumma ila ruhati Zaujah binti Jonggon, wa thumma ila ruhati Malatik binti Boin, wa thumma ila ruhati Hajah Arba binti Boin, wa thumma ila ruhi Arbin bin Boin, wa thumma ila ruhi Johong bin Boin, wa thumma ila ruhati Majami bin Fulana, wa thumma ila ruhi Pak Gunung bin Fulan, wa thumma ila ruhati Siti Romlah binti Fulana, wa thumma ila ruhi Dasmo bin Fulan, wa thumma ila ruhati Hajah Mas'ud bin Fulan, wa thumma ila ruhati Hajah Nawiyah binti Fulana, wa thumma ila ruhi Sarbinih bin Haji Soleh, wa thumma ila ruhi Marzuki bin Haji Soleh, wa thumma ila ruhi Topa bin Murtawa, wa thumma ila ruhi Haji Hasan Basri bin Fulan, wa thumma ila ruhati Hajjah Mujenah binti Fulana, wa thumma ila ruhi Bumayyah binti Fulana, wa thumma ila ruhi Bapak Abdul Hamid bin Bapak Haji Sainan. Mudah-mudahan almarhum-almarhumah yang telah disebutkan tadi, baik pun juga tidak disebutkan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terima iman Islamnya, diampuni dari segala salah dan pula dosanya, diterima dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga Allah tempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Selanjutnya mohon keikhlasan dan keridhaan dari jamaah semuanya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bil khusus untuk keluarga sahibul bait, yaitu Bapak Marman dan Ibu Siti Hanifah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, rumah tangga yang benar-benar menjadi wasilah untuk turunnya keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga anak cucu keturunannya Allah jadikan anak-anak yang salih salihah, arif yang sedang menuntut ilmu. Semoga Allah berikan ilmu pemahaman yang sempurna, ilmu yang banyak serta bermanfaat. Dan barangkali baru dua ya kemarin, ya lupa sih, baru dua, emang dua ya. Dan juga ini minta doa dari semuanya untuk Mbak Salza. Insya Allah besok akan melaksanakan akad nikah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan, kelancaran dalam setiap urusannya, dan juga semoga setelahnya nanti menikah resmi, Allah berikan rumah tangganya sakinah mawaddah warahmah, Allah berikan ketentraman, Allah cepat berikan momongan, dan juga semoga urusan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan rezeki yang banyak, halal dan pula barokah. Juga mudah-mudahan rumah ini Allah Subhanahu wa Ta'ala penuhi jejali dengan keberkahan, dijauhkan, dihindarkan dari berbagai mara bahaya bencana, baik yang lahir ataupun juga yang batin. Dan juga mudah-mudahan Mas Marman Allah Subhanahu wa Ta'ala sehatkan Mas Marmannya, mudah-mudahan disembuhkan dari berbagai penyakitnya, baik penyakit lahir ataupun juga batin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Al-Fatihah yang terakhir semoga menjadi wasilah atas terijabahnya doa. Sungguh sangat banyak apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yang pertama, saya yakin di dalam hati setiap kita punya keinginan, harapan, asa terpendam yang sampai saat ini belum bisa tersampaikan, terlaksanakan. Mudah-mudahan melalui siang hari ini kita berdoa, Allah cepat sampaikan ijabah semua keinginan dan harapan kita. Yang kedua, mudah-mudahan orang tua kita masing-masing yang masih hidup semoga dipanjangkan usianya, disehatkan jiwa raganya,
diberikan kemudahan kelancaran di dalam setiap urusannya. Yang sudah meninggal semoga Allah ampuni dosa-dosanya, semoga dilipat gandakan dari segala amal kebajikannya, dan semoga ditempatkan di tempat yang semulia-mulianya. Selanjutnya mari kita berdoa untuk sahabat-sahabat kita yang sedang melaksanakan ibadah haji, bil khusus dari Anggrek 3 ini, Bapak Sari, Bapak Lasiman, dan Mama Sari atau Ibu Sarkam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan kelancaran, kesehatan, kesemangatan, bisa melaksanakan rukun dan sunnahnya, bisa pulang ke tanah air dengan tidak kurang sesuatu apapun, dan mendapatkan predikat haji hajah yang mabrur dan juga mabrurah. Umumnya dari BSI, ada dari RT 2, RT 7, RT 9 gitu ya. Umumnya sekali sahabat-sahabat kita dari Indonesia mudah-mudahan bisa pulang ke tanah air dengan tidak kurang sesuatu apapun. Dan juga yang terakhir sekali, mudah-mudahan kita semua yang belum mendapatkan kesempatan, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala cepat berikan kesempatan kepada kita, minimalnya dapat berumrah ke Makkahul Mukarramah atau ke Madinatul Munawwarah. Allahumma rzuqna زيارة بيتك المعظم ورسولك المكرم في هذا العام وفي كل عام بأحسن الحال. نسألك الإجابة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لنا. Mari dibuka surah Ar-Rahman ya Ibu. Mudah-mudahan surah Ar-Rahman ini menjadi wasilah atas terijabahnya doa kita, bil khusus untuk calon pengantin Mbak Salsa dan Ahmad Jailani atau Bang Jeje. Semoga acaranya kelak besok hari Minggu Allah berikan kelancaran, juga semoga setelahnya rumah tangganya Allah berikan ketentraman. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasy-syajaru yasjudan was-samaa'a rafa'na wa wada'al mizan alla tatghaw fil mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan wal arda wada'naha فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماء
فبأي آلاء ربكما سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما مدهامتان فبأي آلاء ربكما فيهما عينان نضاختان فبأي آلاء ربكما فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما لم يطمثهن
إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما متكئين على رفرف خضر وعبقري حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام صدق الله العظيم. Baik jemaah, insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar kalau Pak Ustadz lagi ceramah kemudian beliau berdoa, mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, inayah beserta taufik, gitu ya. Panas ya bahasa saya, ke depanin dikit dah. Ya, kalau pengantin baru mahnya Bu. Kalau kita mah pengantin baru mah, pengantin lama baringung gitu mah. Lihat bahasa saya berseri-seri mukanya. Alhamdulillah. Balik lagi, tadi sering kita dengar kata taufik, sering dengar Bu? Sering. Apa sih sebenarnya arti taufik? Arti taufik adalah kesesuaian antara rencana kita dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya taufik. Jadi kalau kita punya rencana nih kemudian terjadi, itu berarti Allah memberikan taufik. Tapi kalau kita punya rencana tapi tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, berarti itu tidak Allah berikan taufik. Kalau dengan bahasa gaul saat ini adalah ekspektasi tidak sesuai dengan realita tidak sesuai dengan susah benar. Jadi udah gitu pokoknya kalau kita berencana Bu, kemudian rencana itu gagal. Ibu-ibu sering gagal tuh kalau lagi ngobrol, misalnya kita jalan-jalan yuk ke sana, jalan-jalan, rencana doang, kebanyakannya gagal. Berarti itu tidak mendapatkan taufik. Jadi sekali lagi kita sering dengar kata taufik, hidayah. Jadi taufik itu apa Ibu? Kesesuaian antara takdir Allah dengan rencana manusia. Apa rencana manusia? Ini hari itu kan udah dari tahun kemarin Bapak Marman dan Mama Arif itu, Ibu Siti Hanifah berencana ingin menikahkan anaknya. Lalu kalau kita ingin mendapatkan taufik berarti ada beberapa hal yang harus kita tempuh. Di antaranya adalah mempersiapkan segalanya. Dari awal ngelamar ya alhamdulillah sih juga nyaksiin. Sampai kemarin bawain uang alhamdulillah nyaksiin. Sampai hari ini minta doa kepada ibu-ibu semuanya. Ini adalah bagian dari cara untuk mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita hanya punya rencana Bu, misalkan mau jalan-jalan ke sana udah diomongin aja, ntar di sana mau gimana ternyata gagal. Berarti itu kita nggak ada usaha. Yang begitu bukan rencana tapi wacana. Kalau hanya ngomong namanya wacana. Tapi kalau rencana mah harus pakai usaha. Ini kita nih Bapak Marman dan Ibu Siti Hanifah ngumpulin kita. Ini adalah bagian dari rencana usaha mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak hikmah dari acara seperti ini. Daripada nikahnya sembunyi-sembunyi ya Bu ya, walaupun sah secara hukum misalkan ke KUA, tapi tetangga nggak pada tahu misalnya, berarti kan jadi suudzon barangkali buat kita ya, walaupun dia punya surat nikah. Nah maka oleh karena itu banyak hikmah yang dapat kita petik. Di antaranya adalah kita kan bisa bersilaturahmi dengan tetangga yang sebelah misalnya.
Oleh karena kita punya hajatan, jadi tetangga masuk ke rumah kita, jadi berbagi. Kan kalau hari-hari biasa mah jangankan tetangga yang jauh, tetangga nempel aja jarang kita masuk ke rumahnya ya. Nah maka dengan acara seperti ini kan jadi berkirim kue. Emak juga tadi ngirim ya, ya? Enggak? Malu-maluin aja mah. Ngirim mah, biar nanti emak kalau punya hajatan dikirim lagi. Itu adalah salah satu hikmah dari acara seperti ini. Maka ibu bertetangga itu kan dalam sebuah keterangan disebutkan man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kalau kita percaya terhadap Allah dan hari akhir, maka kita harus memuliakan tetangga. Ini mah jangan kayak di Singapura sama tetangga teh kayak sama musuh. Bukan di sini. Di Singapura gara-gara omongan sedikit padahal tadinya niatnya bercanda jadi beneran. Bukan di sini, Bu. Di Singapura. Mudah-mudahan di sini mah enggak ya. Udahlah, nggak usah banyak tersinggung. Orang kita hidup berdampingan. Kecuali kalau gampang kesinggung udah pindah dah. Indah sono Pondok Indah ya. Kalau meninggal juga nggak ada yang tahlilin di sono. Kalau mau tahlil juga kan nyewa majlis tahlil. Siapa kemarin diundang ke BSD ya lah ini kita bilang nggak ada orang situnya, kita aja diundang dari luar. Ya sudah ibu, kalau sama tetangga mah ada omongan dikit yang nyelokit udah telan aja dah. Besok juga kita baik lagi. Kecuali kalau kita berantem sama tetangga nggak bakalan baik lagi. Udah deh mainin aja terus. Ya masa iya kita mau sampai kiamat gitu, mau terus bertegang diri? Sudah. Ingat tadi hadis Nabi, kalau kita memang benar-benar yakin iman kepada Allah dan Rasulnya, udah saling muliakan, saling hargai, saling hormati dengan tetangga. Toh ibu, kalau kita ada apa-apa, mohon maaf, naudzubillah, amit-amit, kalau kita punya musibah di rumah, kebakaran misalnya, yang pertama nolongin siapa, Bu? Nggak mungkin saudara kita yang di Jawa Timur, enggak. Iya, dia kesininya aja seharian keburu habis rumahnya. Tetap aja tetangga yang paling dekat. Nah maka oleh karena itu sodakoh juga, Bu. Sodakoh kan ada satu Allah balas 10, ada satu Allah balas 70, ada satu Allah balas 100. Sodakoh yang satu Allah balas 10, sodakoh kepada fakir miskin. Sodakoh 1000 Allah balas 10.000. Sodakoh 1000 Allah balas 70 kali lipatnya adalah kepada saudara, kerabat, lebih gede ganjarannya. Lalu sodakoh yang Allah balas lebih dari itu adalah kepada kerabat dan tetangga. Jadi kalau mau sodakoh jangan dulu kemana-mana, Bu, lihat dulu ke tetangga. Jangan sampai tetangga laparan kita malah mikirin orang yang jauh. Yang paling gede pahalanya mah satu sodakoh, kemudian Allah balas 1000 kali lipatnya, itu sodakoh kepada sabilillah, kepada yang menuntut ilmu, kepada para santri, kepada para ustadz, Bu. Sodakohnya satu Allah balas 1000 kali lipatnya. Kenapa? Karena dari situlah agama Islam akan, ya dari pesantren banyak cikal bakal yang akan melanjutkan agama ini. Jadi kita mah kudu cerdas, Bu, kudu smart. Jangan handphonenya doang yang pintar, orangnya mah bego ya. Smartphone, handphone pintar, handphonenya pintar, orangnya. Jadi kalau kita punya uang 10.000, pengen dapat pahala 1000 kali lipatnya, sodakohnya kemana? Ke pesantren sana, Bu. Ke pesantren, ke anak santri, atau misalkan jauh ke sana mah cari ustaz, Bu. Kesian ustaz kagak ngerokok. Kayaknya kelihatan dari kemarin. Gue beli jarum coklat lah lumayan. Gitu, Bu. Ya, itu pahalanya lebih besar, marbot masjid gitu. Nah baik jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu tadi hikmah dari acara seperti ini sebenarnya bukan semata-mata berdoa, tetapi adalah untuk ngumpulin kita kembali bersilaturahmi, Bu. Maka mudah-mudahan kalau kita sering ketemu, kalau kita lagi berantem, Bu, sering ketemu, insya Allah cepat baiknya. Jangan sampai kita punya masalah itu, nggak mau, malas ketemu dia. Kalau dia datang dari sono, kita dari sini, angguran belok, kita nyari jalan lain. Lama baiknya. Ya kenapa kita di rumah tangga cepat baiknya sering ketemu? Coba kalau misalnya kita berantem sama istri, mau ke dapur ketemu,
mau kesini ketemu, akhirnya kan cepat baiknya. Maka kalau lagi berantem ibu sama bapak di rumah, jangan keluar rumah, di rumah aja biar sering ketemu, lama-lama juga baik. Tapi kalau begitu berantem keluar, lama banget. Baik jemaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bukan mau memberikan nasihat kepada ibu-ibu ya, ibu-ibu sudah pada senior. Ini aja saya mau kepada Neng Salsa. Neng Salsa, nikah itu adalah ibadah yang paling lama, ibadah yang paling banyak menghasilkan pahala. Neng Salsa, coba kalau kita sholat mah paling 5 menit, kita umroh 11 hari, puasa 30 hari, naik haji 40 hari. Tapi kalau nikah mah insya Allah, mak udah berapa, udah usia pernikahan mas mama ya, udah 50 mah ya? 53. Bu Haji Noni udah berapa tahun Bu Haji? Iya 52 tuh. Ya, berarti itu emak sudah beribadah Neng Salsa udah 53 tahun. Bu Haji Noni itu udah 52 tahun. Maka kita harus acungkan jempol kepada Bu Haji dan ini Om, karena melewati 52-53 tahun itu bukan hal yang gampang. Tentu ini melewati hal-hal atau masa-masa sulit. Nah maka oleh karena itu Neng Salsa yang harus pertama Neng Salsa lakukan adalah luruskan niat. Luruskan niat seperti apa? Apa niat Neng Salsa nikah? Apakah pengen ada yang nemenin? Ataukah pengen ada yang nafkahin? Jangan gitu niatnya. Niatnya adalah niat karena Allah. Niat melaksanakan ibadah kepada Allah melalui pernikahan. Coba ibu-ibu sering perhatikan nggak kalau kita menyaksikan akad nikah? Akad nikah itu nggak lama, Neng Salsa. Paling lama itu 1 menit. Cuman gini doang ijab kabulnya. Kata nanti ayah ya, kata Pak Marman, saya nikahkan, saya kawinkan engkau dengan anak saya bernama Salsa bla 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 bla, dengan mas kawin bla 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 bla, dibayar tunai. Terus taruhan jeje, saya terima nikahnya, dibayar tunai. Udah, cuma segitu. Nikah mah cuman berapa, semenit juga? Enggak. Tapi mikul tanggung jawabnya seumur hidup. Nah maka oleh karena itu Neng Salsa, ketika kita nikah bukan mau sekedar senang-senang, tetapi ini adalah Neng Salsa akan menghadapi lautan yang begitu bergejolak dengan ombak. Suatu ketika datang seorang perempuan kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi bertanya kepada perempuan, bagaimana perlakuan engkau terhadap suami? Kata si ibu tersebut, aku tidak pernah mengabaikan perintah suami kecuali memang aku sedang dalam keadaan tidak mampu untuk melaksanakannya. Terus apa kata Nabi? Pangguri aina anti minhu, perhatikan posisi kamu terhadap suamimu. Fa inna ma huwa jannatuka wa naruka, maka sesungguhnya suamimu akan menjadi neraka dan juga akan menjadi surga untuk kamu. Nah maka oleh karena itu ya satu pesan memang nggak bisa dipungkiri lagi, kita tuh Neng Salsa perempuan, maka perempuan itu adalah harus turut kepada suami. Kalau seandainya rumah tangga Neng Salsa pengen diberikan rezeki yang banyak, pengen ada ketentraman, udah cuma satu syaratnya, biar nurut aja sama suami. Lalu rugi kalau kita nurut sama suami sedangkan suami enggak sama kita. Sistemnya adalah ibda bin aksi, mulai dari diri sendiri. Jadi kita jangan terlalu banyak berharap kepada suami harus begini harus begini. Mulai aja dulu dari diri kita sendiri. Insya Allah kalau mulai dari diri sendiri, suami juga akan ngikutin. Neng Salsa harus tahu kesukaan dari suami dan juga ketidaksukaan dari suami. Salah satu kegemaran atau kesukaan dari suami adalah dimasakin. Bu, suami mah senangnya dimasakin, Bu, makan di rumah. Iya. Sekarang yang tidak disukai oleh suami adalah, nih ibu-ibu dengerin nih, si A mau curhat, bukan si A ya. Ini curhat dari suami-suami di Singapura. Suami itu ada Mas Marman ya?
Mohon kalau saya salah, kalau saya salah mohon dikoreksi. Salah satu yang tidak disukai dari istri Neng Salsa adalah istri terlalu banyak nyuruh kepada suami. Benar nggak Mas Bani? Ya. Dalam tanda kutip, kalau nyuruh suami itu dengan nada yang ngebentak. Kalau nadanya ngebentak, kemudian seperti nyuruh kepada gojeknya, seperti nyuruh kepada tukangnya. Tapi kalau nyuruhnya dengan pakai cara, dengan manja, coba. Itu suami senang. Dan dia nyuruh kalau memang benar-benar dia itu sedang benar-benar nggak sempat gitu. Misalnya Neng Salsa lagi nyuci gitu kan, tangan cuma 2, kita bukan transformer, tangannya 7 gitu ya. Kemudian misalnya Salsa mau ngambilin sunlight, ya kepaksa nyuruh suami, ada abang misalnya, tolong dong. Selalu kalau nyuruh suami itu awali dengan kata tolong. Gitu. Jadi kalau mau nyuruh suami awali dengan kata tolong. Tolong ambilin ini. Ini mah gimana tuh kalau ibu-ibu Singapura, ini bukan di sini Bu ya. Gitu. Itu Neng Salsa satu dimasakin. Itu paling senang tuh suami. Kedua, yang paling tidak disukai adalah kebanyakan nyuruh. Yang nyuruhnya itu seperti nyuruh kepada supirnya, kepada tukang ojeknya. Tapi kalau nyuruhnya pakai cara dalam tanda kutip tuh cowok seneng, laki kita seneng. Kalau nyuruhnya dengan memakai cara yang agak-agak manja-manja dikit gitu. Teteh mah nyuruh si A, ada si A-nya udah ngerti, nggak usah disuruh. Iya, udah paham kalau si A mah kan teteh selalu pakai kode kalau asal udah batuk. Si A udah refleks, oh pengen air. Teteh mah nggak pernah nyuruh sama si A, tapi pakainya kode. Iya, kalau misalkan batuk, oh air. Udah ngerti si A. Dan si A melakukan itu tuh si A dengan ikhlas Bu. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari nafkah batin. Ibu, kalau dengerin, misalnya kita dengar kata nafkah batin, suka dengar kata nafkah batin Bu, suka? Itu bukan melulu urusan aku mempergauli istri atau suami dengan baik. Di antaranya adalah si Ama belum bisa memberikan emas yang banyak, belum bisa membelikan kendaraan. Kemarin juga pulang kampung kan sering bilang si A pakai motor lama dengan 1 juta kenangan daripada pakai motor baru dengan 1 juta per bulan. Iya. Si Ama melakukan itu dengan hati yang ikhlas. Kenapa? Karena itu bagian dari mempergauli istri dengan baik. Jadi nafkah batin itu bukan melulu urusan ranjang, gitu Bu. Tuh. Jadi memang kan nanti juga Mbak Salsa akan ngerti tentang bagaimana kebiasaan suami, bagaimana kebiasaan istri. Akan katanya udah kenal lama ketika pacaran, beda nanti. Asia aja katanya dulu pacaran 5 tahun, lagi pacaran mesra aja, begitu nikah. Iya, disuker sareger tuh, ya benar. Ya kenapa kalau lagi pacaran misalnya nih, lagi pacaran kenapa dia romantis, berantem misalnya, lalu ketika ketemu kalah sama rasa kangen, ketemu sekali juga dipegang tangannya luluh hati kita, baik lagi. Tapi kalau udah nikah Neng Salsa, emang sehari-harinya sedetik-detiknya ketemu sama dia bosan. Itu ya tadi ya. Kemudian Neng Salsa harus tahu juga kelemahan seorang laki-laki. Sering saya bilang ke ibu-ibu, kelemahan seorang laki-laki itu suami di mana? Di sini. Di mata.
Neng Salsa. Laki-laki mah di mana kelemahannya? Di mata. Maka maka serang kelemahannya Neng Salsa. Dengan apa? Maaf, selalu berpakaian yang rapi. Ya, lalu kemudian kalau dia pulang dari mana-mana ambilin tuh tai. Dengan pandangan mata, Bu, yang tadinya ngambek juga insya Allah luluh. Beda dengan laki-laki, dengan perempuan. Perempuan mah kelemahannya di mana? Di kuping. Di kuping. Coba contohnya ibu-ibu Singapura belum lihat di mata ya, baru dengar di kuping. Tadi kan gue lihat laki lu bonceng cewek. Baru lihat, baru dengar doang dia udah panas. Iya. Dan orang dia juga gojek kan? Itu kalau perempuannya di mana kelemahannya? Di sini. Maka perempuan itu kalau udah misalkan lagi ngambek, asal suaminya pandai berbahasa yang baik, menerangkan dengan detail, luluh dengan rayu-rayuan yang maut, luluh perempuannya. Benernya Bu begitu? Benernya? Enggak. Bosan. Hatinya keras amat. Iya. Yang begitu modelnya Mama Yan nggak bisa di rupiah yang begitu. Jadi dia Neng Salsa pokoknya cari serang kelemahan Bang JJ melalui mata. Jangan sampai gara-gara Neng Salsa ngurusin anak sampai diri Neng Salsa dilupakan. Dasterlah pada bolong-bolong, mukanya kusut, rambut awut-awutan. Ya, ibu-ibu Singapura begitu. Jangan Neng Salsa, jangan sampai gara-gara belain anak, belain rumah, sementara diri kita dilupakan. Biar bener dulu diri kita. Coba sebelum misalnya beres-beres, sebelum ini itu dandan yang benar, insya Allah suami juga senang. Pakai baju renang aja Neng Salsa. Ya enggak gitu lah. Iya. Ya bil khusus ibu, bil khusus. Ini mah buat kita ya, buat kita pengalaman Bu, bahwa Neng Salsa mah alhamdulillah Bu, beliau ini si Neng ini dibesarkan oleh kultur Betawi oleh ibunya. Mohon maaf, ibu tahu kalau Betawi itu ngulurin tangan kepada suami, cium tangan bukan hal yang berat bagi orang. Benar nggak Bu? Coba bagi orang Singapura. Suami ini pulang Jumatan, orang Singapura mah cuek aja. Tapi orang Betawi begitu ringannya itu tangan mencium tangan suaminya, benar nggak Mama? Maka itulah yang dipertontonkan selama ini kepada Neng Salsa. Ya iya. Angkat tangan abah kapalannya. Neng Salsa ini alhamdulillah udah punya pondasi, maka beruntung bener Bang JJ, nggak harus ngajarin lagi. Suami-suami di Singapura mampu pengen ngajarin istrinya supaya cium tangan sama suaminya, berat benar. Paling dalam setahun tuh 2 kali. Idul Fitri dan Idul. Ayo kita tahu. Kadang-kadang waktu lebaran Idul Fitri lagi maaf-maafan, lagi suasana sendu, haru, mau nangis, keburu datang tamu. Assalamualaikum, kagak jahat itu. Di Singapura Bu, bukan di sini. Gitu. Maka Neng Salsa ya begitu tuh, dengan penglihatan berikan tontonan yang baik kepada anak-anak Neng Salsa nanti seperti telah diberikan tontonan oleh Mama Arif kepada Salsa. Kan orang Betawi lah, coba kalau sama yang gedean dikit aja, bukan sama orang tua, sama yang gedean dikit cium tangan ya. Ya tadi jadi saya di sini Salsa keluar cium tangan. Coba kalau orang Singapura nggak bakalan begitu. Ya Bu Haji ini yang asli Betawi pasti begitu ya Bu Haji ya. Sudah tidak usah diajarkan lagi. Maka itu adalah harus menjadi contoh buat kita Bu, kepada suami. Ya Allah, jangan kayak ibu-ibu Singapura. Karena suamimu adalah menjadi jalan ke neraka dan surga. Kalau rumah tangga pengen diberikan rezeki yang banyak, ya hitung aja bagaimana perbuatan kita kepada suami. Kalau rezeki mampet, berarti rumah tangganya sering berantem. Dijamin itu benar.
Coba ibu kalau pengen benerin rezeki, ya Allah, kalau rezeki saya seret banget, benerin deh rumah tangganya. Insya Allah. Bukan pengalaman orang lain, pengalaman si A pribadi bu, sama teteh jujur, si A 24 tahun tuh menikah, baru merasakan benernya rumah tangganya 5 tahun kesini aja bu. Alhamdulillah kalau rumah tangga udah bener, rezeki juga datang. Da atur rezeki bagaimana mau datang coba. Neng Salsa kalau misalnya Bang JJ mau berangkat kerja udah dibekelin mermut dari rumah. Bang JJ mau berangkat kerja bibir Neng Salsa kayak niup balon, manyun aja. Coba kira-kira Bang JJ tenang nggak kerja? Gitu ya. Baik jemaah yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pokoknya sayangi bu rumah tangga kita, sayangi. Awalnya dari situ. Kalau pengen anak kita soleh, jangan nunggu anak kita soleh bu. Soleh aja dulu kita duluan. Kalau anak kita pengen soleh, soleh dulu kitanya. Kayak tadi kalau pengen anak kita sopan sama suaminya, lakuin dulu sama dianya kepada suaminya, Mama Arif. Mama Arif kepada Bapak Arif kan udah begitu, udah soleh. Maka ya insya Allah Salsa juga ngikutin. Tadi saya nulis di status WhatsApp ya, kalau ada yang baca, bahwa ya saya tulis air mata yang menetes di kuburan nanti bu, itu diantaranya bukan karena sedih ditinggalkan bu, tetapi karena kita sedih oleh penyesalan atas apa yang kita lakukan kepadanya. Ya nanti bu, ibu coba dengar sedikit bu. Air mata ibu yang nanti jatuh di kuburan saat suami kita meninggal, itu bukan sepenuhnya ibu sedih karena ditinggalkan, tetapi ibu sedih karena penyesalan atas apa yang telah ibu lakukan kepada suami ibu. Jadi sedihnya bukan karena ditinggalkan, tapi karena penyesalan. Ya Allah, kalau andai masih hidup begini. Iya, kalau udah mati aja baru nyesal. Kalau lagi hidup aja dianggurin. Maka selagi masih bersama bu, selagi masih bersama, udah jangan kecewakan diri ibu. Ntar kalau udah nggak ada mah, ibu mau orang-orang itu nisannya nggak bakalan bangun. Maka mumpung masih ada, ayo bahagiakan bu. Karena bahagia, kita membahagiakan suami berarti itu akan menjadikan rumah tangga kita menjadi sukses ibu. Pokoknya Neng Salsa gitu aja. Kalau ngerasa rezeki Neng Salsa nanti serap, benerin rumah tangga. Jangan banyak berantem. Kalau banyak berantem di dalam rumah tangga, malaikat juga jauh. Bener ya ibu-ibu ya, ini fix ya gitu ya. Si A ngalamin sendiri bu, pagi berantem, sore berantem, rezeki jauh. Tapi kalau sekarang alhamdulillah, kalau udah rezeki malah lagi tidur aja dibangunin bu. Bener-bener. Si A kerja apa atuh? Udah nggak ke warung, udah nggak apa, tapi rezekinya ibu lihat sendiri. Si A motor ada, jalan-jalan tiap hari si A sama teteh coba. Yang punya mobil aja sebulan sekali ya, kadang-kadang diparkir aja si A tiap hari jalan menikmati sama teteh. Baik, sekali lagi mudah-mudahan pernikahannya Neng Salsa beserta Bang JJ Allah berikan kelancaran ya ibu-ibu. Ingat sekali lagi Neng Salsa kalau pengen sukses rumah tangga, pokoknya hormati suami, jangan banyak berantem. Kalau suami ngajak berantem, udah Neng Salsa mengajak damai aja. Baik ibu-ibu, marilah kita berdoa mudah-mudahan yang rumah tangga, yang akan berumah tangga semoga diberikan kelancaran. Kita yang sudah lama berumah tangga semoga Allah berikan kerukunan. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma alif bainahuma Salsa Rizqi Pramesti dengan Ahmad Jailani atau Bang JG kama allafta Sayyidina Ibrahim wa Siti Sarah wa Siti Hajar wa kama allafta Nabi Allah Adam alaihi salam wa Siti Hawa wa kama allafta Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa Khadijah wa Aisyah. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fi khair. Ya Allah, jadikanlah rumah tangganya Neng Salsa dengan Bang JJ
Semoga Allah berikan kerukunan seperti telah rukunnya rumah tangga Nabi Adam dan Siti Hawa, seperti rukunnya rumah tangga Nabi Ibrahim dengan Siti Sarah, Siti Hajar, seperti rukunnya rumah tangga Sayyidina Ali dengan Siti Fatimah, seperti rukunnya rumah tangga Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah dan juga Siti Khadijah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Nas'aluka al-ijabah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا آمين والعفو منكم هدانا الله وإياكم أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih selanjutnya adalah acara pembacaan rawi yang akan dipimpin Bu Haja Nomni. Ibu, Bu Haji Pada Bu Haji kami silakan untuk pembacaan dusturnya Teteh, pembacaan inapatananya Ibu Ajijal. Pada Bu Haji, Maom baca. Alhamdulillah dibacakan oleh Maom. Pada Bu Haji silakan. di sini Bu Haji biar kena kamera. Di sini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.